Assalamualaikum, halo semuanya, sahabat-sahabat, teman-teman. Kali ini Tini mau cerita tentang hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Jadi awal mulanya pada malam hari mendengar berita Nabi ingin hijrah ke Madinah, kafir Quraisy mengepung rumah Nabi dan melihat, wah, Nabi sedang tertidur, Nabi masih ada. Wah, mereka senang bahwa Nabi belum pergi ke Madinah. Padahal yang tertidur itu bukan Nabi Muhammad, karena Nabi telah menyuruh Ali untuk berbaring di tempat tidurnya, memakai baju yang biasa ia pakaikan, dan untuk menggantikannya itu di sana. Nah, setelah para pemuda kafir Quraisy itu tertidur lelap, barulah Nabi keluar dari rumahnya dan pergi menuju Madinah. Nabi keluar dari rumah ini terjadi pada tanggal 28 Safar. Quraisy itu sudah menyadari bahwa yang tertidur di rumah Nabi itu bukan Nabi Muhammad tapi Ali bin Abi Thalib. Mereka langsung menyusuri jalan menuju Madinah untuk mencari Nabi. Untuk menghindari kejaran-kejaran dari kaum kafir Quraisy, ya teman-teman, Nabi Muhammad sembunyi di Gua Sur bersama Abu Bakar. Nah, setelah para pemuda Quraisy sampai di sekitaran Gua Sur, dia bertemu pengembala. Nah, dia menanyakan, apakah ada orang lewat sini? Kata pemuda Quraisy. Langsung si pengembala menjawab, aku tidak melihat seorang pun cenah kesini. Cenah kalau ada pun yang lewat, ya lewat ke gua tidak bisa, soalnya di gua nanti ada apa ini teh? Ada sarang laba-laba, juga ada burung merpati yang sedang bertelur. Mana mungkin ada orang yang lewat sini. Nah, kemudian mereka pemuda Quraisy pergilah dari sekitaran gua ini. Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Teman-teman, selama Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Abdullah bin Abu Bakar, Aisyah, Asma, Amir bin Fahirah. Nah, mereka mempunyai tugas masing-masing. Ya anak-anak, adapun tugasnya Abdullah bin Abu Bakar yaitu untuk mendengarkan pembicaraan kafir Quraisy tentang kepergian Nabi Muhammad ke Madinah. Nah, sementara Amir bin Fahirah ditugaskan untuk menggal kambing di sekitaran Gua Sur dan pada malam harinya datang ke gua untuk diperas susunya untuk diminum oleh Abu Bakar dan Nabi Muhammad. Sementara Asma, putrinya Abu Bakar, ditugaskan untuk menyiapkan makanan pada sore harinya. Nah, setelah merasa aman dari para kejaran kafir Quraisy selama 3 hari di gua, Nabi keluar dari sana bersamaan dengan datangnya Abdullah bin Ulaikid yang memang sudah dipersiapkan. Sebelumnya dia akan membantu jalan menuju ke Madinah karena yang dilalui bukan jalan biasanya. Namun setelah walaupun Abdullah sudah memandu perjalanan Nabi dan Abu Bakar secara hati-hati sampai tidak ada orang yang bisa melihat, tapi tetap aja ada orang yang bisa melihat mereka pergi ke Madinah. Nah, setelah itu orang itu menyampaikan berita Nabi Muhammad telah hijrah ke Madinah, jalan sini. Langsung saja para pemimpin kafir Quraisy itu mengumumkan pengumuman kalau ada yang bisa menangkap Nabi Muhammad akan diberi 100 ekor unta. Nah, setelah itu, mendengar berita itu, Suraqah bin Yusuf tergiur oleh penawaran kaum kafir Quraisy. Dia mengejar Nabi Muhammad menuju Madinah. Tidak lama bagi dia untuk mengejarnya, dia sudah berada di belakang rombongan Nabi. Dia terus menaiki kuda, naik kuda dan menaiki kudanya memacu dengan kencang
mengejar Nabi ya. Tapi setelah mendekati Nabi, kudanya tersungkur. Dia bangkit lagi dan setelah mendekati lagi, tersungkur lagi. Dia bangun, terus memacu lagi kudanya dengan kencang, tapi tersungkur lagi. Dan dia bangun lagi, terus memacu kudanya lagi dengan kencang. Pas mendekati Nabi, dia tersungkur lagi dan berlumuran tanah ya, banyak beberapa kali tersungkur. Terus selama dia meminta tolong untuk diselamatkan. Dia menyadari bahwa Nabi adalah pembawa kebenaran dan akhirnya dia pun masuk Islam. Dan setelah pengejaran itu, setelah 8 hari perjalanan, Nabi Muhammad sampai di sebuah kota yang bernama Quba. Di sana Nabi mendirikan sebuah masjid dan diberi nama Masjid Quba. Dan di sana juga Nabi bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Dan terjadilah sholat Jumat pertama di kota Quba. Setelah itu, Nabi melanjutkan perjalanan dari kota Quba menuju Madinah bersama Abu Bakar dan juga ya anak-anak, perlu kita ketahui juga ya, Nabi Muhammad tinggal di Quba selama berapa ini? Ya, selama 4 hari. Nabi Muhammad tinggal di rumah Kalsum bin Firun. Perlu kita ketahui juga, Masjid Quba ini juga dinamakan Masjid Taqwa seperti yang difirmankan Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 108. Nah, setelah tinggal 4 hari di Quba, langsung Madinah menuju Madinah. Nah, pada tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi Muhammad sampailah di kota Yathrib atau sekarang disebut kota Madinah. Nah, mungkin itu cerita tentang hijrah Nabi dari Mekah menuju Madinah. Nanti akan dilanjut lagi cerita tentang kisah Nabi di Madinah ya. Mungkin setelah mendengar cerita dari Tayuni, kalian bisa mengisi soal yang ada di sini. Silahkan nanti kirim soalnya, jawab dengan benar biar dapat nilai 100. Oke? Nah, anak-anak, ini rangkuman tentang hijrah Nabi, tanggal berapanya Nabi dari keluar dari Mekah, berada di Yasrib. Bisa dilihat. Terima kasih telah menonton videonya. Wassalamualaikum.